teman-teman, ketemu lagi di channel Kenzo Fun Joy Family. Channelnya wisata, jalan-jalan, dan staycation keluarga. Kali ini kita akan review 5 wisata seru di Jakarta versi Fun Joy Family. Yang pengen tahu apa aja, simak video kita ya. Pertama, wisata yang bisa kita lakukan di Jakarta yaitu keliling naik MRT sampai Bundaran HI. Di antara berbagai jenis transportasi umum di Jakarta, MRT menjadi salah satu transportasi umum yang mewah. Dari fasilitasnya, kebersihan, kenyamanan, dan ketepatan sampai tujuan, MRT menjadi primadonanya. Apalagi vibes-nya udah berasa kayak naik kereta di luar negeri. Untuk harga tiketnya sendiri berkisar Rp3.000 hingga Rp14.000 tergantung jarak stasiun tujuan. Akses masuk ke stasiun ini harus menggunakan electronic card ya, seperti e-money, tap cash, flash, dan lainnya. Ataupun kartu dari MRT sendiri yang bisa dibeli di stasiun. Untuk rute MRT sendiri dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI, ataupun sebaliknya, yang terdiri dari 13 stasiun. Kedepannya, rute MRT akan diperpanjang hingga Kota Tua, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Selama pandemi COVID, terdapat aturan di dalam kereta yang wajib dipatuhi, yaitu tidak saling berbicara antar penumpang, agar meminimalisir penularan. Selain itu, untuk menjaga kebersihan kereta, tidak diperkenan juga nih makan dalam kereta ataupun di dalam area stasiun. Sepanjang jalur MRT ini, banyak stasiun pemberhentian yang berdekatan dengan spot hiburan, seperti di stasiun Blok M, berdekatan dengan Mall Blok M, hingga ada juga sekarang nih namanya Taman Literasi. Dan kalau misalnya di stasiun Senayan dan stasiun Istora Mandiri, itu juga berdekatan dengan Mall Senayan dan Mall Pacific Place. Dan juga nih dekat dengan Gelora Bung Karno atau GBK. Kemudian kalau dari halte Bendungan Hilir hingga Bundaran HI itu merupakan daerah deretan gedung perkantoran di Jalan Sudirman. Sesampainya di Bundaran HI, kita langsung menuju keluar stasiun. Dan gak usah bingung-bingung cari jalan keluar ya, karena banyak petunjuk arahnya. Atau kalau masih bingung, tinggal tanya saja petugas atau satpam di sekitar area. Di Bundaran HI ini menjadi salah satu ikonnya Jakarta. Apalagi halte busway yang sedang direvitalisasi oleh pemerintah dan sekarang udah jadi loh. Di dekat Bundaran HI ini pun juga terdapat pusat pembelanjaan seperti Mall Grand Indonesia, Plaza Indonesia, serta Tamrin City. Kedua, kalian bisa berkunjung ke Museum Nasional. Dari Bundaran HI yang tadi, kalian bisa lanjut naik busway turun di halte Monas. Museumnya itu terletak di seberang halte Monas. Museum Nasional merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1778. Museum ini sering disebut Museum Gajah karena dulu tahun 1871 Raja dari Thailand memberikan patung gajah berbahan perunggu yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Pengunjung yang ingin datang ke Museum Nasional bisa melakukan pemesanan tiket ya secara online di website etiket.museumnasional.or.id ataupun juga bisa on the spot. Harga tiket regulernya itu sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp7.500 untuk anak-anak. Tiket reguler masuk Museum Nasional ini berbeda dengan pertunjukan imersiva atau ruang imajinasi. Museum Nasional banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara, seperti arca-arca kuno, prasasti, relief, dan barang-barang kerajinan. Museum Nasional juga disebut museum terlengkap di Indonesia.
Seperti di depan kita ini terdapat banyak koleksi kerajinan dan perhiasan zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan terdapat diorama manusia purba juga ya. Dan ini adalah replika mobil pertama yang dipakai zaman dahulu kala. Kadangkala ada juga loh pertunjukan dari luar negara seperti Korea ya. Dan sekarang kita akan menonton pertunjukan Immersiva. Untuk menonton pertunjukan Immersiva, kita harus membeli tiket lagi seharga 35.000 untuk dewasa ataupun anak-anak melalui online ya. Pertunjukannya sendiri itu berdurasi 30 menit. Ketiga, wisata Jakarta Aquarium yang merupakan akuarium dalam ruangan terbesar di Indonesia. Lokasinya berada di dalam Mall Neo Soho. Untuk harga tiketnya terdapat 2 tipe tiket, yaitu tiket reguler dan premium. Untuk tiket reguler, pengunjung akan mendapatkan fasilitas berupa Explore Jakarta Aquarium, watch feeding time, dan watch mermaid show on schedule dengan harga kisaran Rp140.000 untuk hari weekdays dan kisaran Rp165.000 untuk weekday, weekend, ataupun libur nasional. Sementara untuk tiket premium, kamu akan mendapatkan semua fasilitas yang ada di tiket reguler ditambah akses untuk menonton 5D theater. Tiket premium untuk hari Senin sampai Jumat untuk tiket premiumnya itu seharga Rp165.000 dan untuk weekend atau hari Sabtu, Minggu dan libur nasional berkisar Rp212.000. Untuk anak di bawah 2 tahun tidak dikenakan biaya tiket masuk ya. Terdapat kurang lebih 3.500 spesies hewan akuatik maupun satwa lainnya di Jakarta Aquarium. Jika kamu ingin melihat hewan-hewan langka, disinilah tempatnya. Keempat, bermain di Taman Tebet Eco Park. Taman kota seluas 7,3 hektar yang berada di daerah Tebet ini sudah direvitalisasi oleh pemerintah. Dan suasananya begitu bersih, asri, dan indah. Di Taman Tebet ini bisa dijadikan berbagai aktivitas loh, seperti tempat olahraga, tempat bermain anak, ataupun tempat bersantai-santai. Untuk memasuki Taman Tebet Eco Park, harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Jaki dan gratis. Setiap harinya akan ada kuota pengunjung dan kalian bisa lihat ya kuotanya itu di aplikasi Jaki. Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Untuk fasilitasnya sendiri terdiri dari jogging track, kemudian playground outdoor, dan berbagai macam jenis alat permainan yang seperti kita lihat di depan ini. Seperti rumah-rumahan berbentuk buaya, kemudian berbagai macam jenis pelosotan, dan juga ada kayak spot selfie yang instagramable yaitu di Infinity Bridge. Waktu yang nyaman untuk berkunjung ke Tebet Eco Park itu sebenarnya sih pas weekdays ya. Tapi kalau memang mau datang pas weekend, lebih baik pagi-pagi biar udaranya juga masih segar dan nggak terlalu crowded ataupun rame.
Selain itu, kalau kalian pengen bawa alat permainan sendiri seperti sepatu roda, skuter, ataupun mau bermain bola, ataupun bermain badminton, di sini bisa ya. Terus kebetulan si bocil juga mau latihan main sepatu roda. Kelima, yaitu bermain di Ancol. Ancol merupakan kawasan yang menawarkan tempat bermain wisata seru dengan berbagai tema. Bukan hanya berlibur, para pengunjung juga bisa melakukan berbagai kegiatan seru sambil belajar. Banyak tempat bermain anak yang berada di kawasan Ancol. Contohnya Dufan, Pantai Ancol, Kolam Renang Atlantis, SeaWorld, Ocean Samudra, Ocean Eco Park, dan lainnya. Untuk memasuki kawasan Ancol sendiri, harus membeli tiket sebesar 25.000 per orang. Sedangkan untuk tiket masuk kendaraannya juga harus bayar lagi ya, sebesar 25.000 untuk mobil dan 15.000 untuk motor melalui aplikasi online. Ini karena saat gerbang masuk Ancol sudah tidak menyediakan lagi loket tiketnya. Oh ya teman-teman, setelah masuk ke kawasan Ancol, kamu tinggal pilih aja ya tempat bermain yang ingin kamu datengin. Tapi ingat, untuk masuk ke tempat permainan seperti Dufan, Kolam Renang Atlantis, SeaWorld, Ocean Samudra, itu harus bayar lagi tiketnya ya. Nah, kalau yang gratis itu seperti yang kita lihat di depan ini, yaitu kawasan Pantai Ancol. Itu gratis ya, jadi kita nggak perlu bayar lagi setelah masukin kawasan Ancol. Di sepanjang tepi Ancol, kalian juga bisa menikmati nih sepoi-sepoi angin laut, kemudian bermain pasir, dan juga kalian tuh bisa loh beli barang-barang yang ada di sepanjang ini. Kemudian kalian juga bisa duduk-duduk di pinggiran itu sambil gelar tikar dan piknik. Kalau kalian mau main pasir ataupun mau main air, jangan lupa ya bawa baju ganti ataupun alas kaki seperti sendal. Saat kita ke Ancol, kita hanya berkunjung ke dua tempat, ke Pantai Ancol dan menaiki gondola. Untuk tiket gondolanya yaitu 70.000 per orang dan bisa dipakai seharian. Bebas masuk keluar stasiun gondola selama cap gondolanya nggak hilang di tangan, karena cap gondola itu akan ditempel di tangan kita. Serunya naik gondola itu kita bisa melihat situasi Ancol dari penampakan atas. Seperti ini, kita bisa lihat dunia Atlantis, kolam renangnya seperti apa. Walaupun kita belum ke sana ya, nanti next kapan-kapan kita akan ke sana.
Dari gondola kita juga bisa lihat penampakan cottage-nya Putri Duyung Ancol. Kemudian juga kita bisa lihat tuh kayak booth yang tadi. Nah, ini adalah tempat jet ski. Kalau kalian mau latihan jet ski, di situ juga ada tempat lesnya ya, teman-teman. Oke dan teman-teman, sekian video kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video Kenzo Fanjoy berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you, bye-bye.